Apakah seseorang kalau tidak mau bermanhaj salaf dikatakan menyimpang? Saya mau tanya dulu, apa yang antum maksud salaf? Di awal pernah kita berikan definisi, salaf itu apa? Salaf itu generasi utama sahabat, tabi'in, tabi'ut. Sekarang kalau ada orang berkata, saya tidak mau ngikutin manhaj salaf. Tanya ke dia, terus kamu ngikut siapa? Agama yang tidak dibawa dari jalan sahabat, terus dari jalan siapa, Pak? Adakah generasi yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis dari sahabat? Adakah generasi yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya dari generasi sahabat? Bukan kalau sudah menyatakan keriduan untuk para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam surat At-Taubah 100. Maka kalau dikatakan saya nggak mau ngikutin salaf, apa yang dimaksud oleh Anda salaf? Oh, maksud saya Ustadz Fulan wa Fulan. Ya kalau masalah itu Ustadz Fulan dan Fulan tidak mewakili dikatakan bahwa pendapatnya dia pasti benar, belum tentu. Tapi kalau yang Anda selisihi adalah sahabat dan mengatakan saya tidak butuh sahabat, tidak perlu tabi'in, tabi'ut tabi'in, saya juga punya akal untuk memahami Quran dan hadis sendiri. Kita katakan subhanallah. Apakah bahasa Arab Anda lebih fasih dari bahasa Arab para sahabat? Apakah Anda melihat langsung Rasulullah melihat sholat, sementara para sahabat langsung melihat Rasulullah sholat? Apakah Anda mendengar langsung Rasulullah menjelaskan tentang tafsir dan mempraktikannya, sementara para sahabat langsung melihatnya? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, hai Ibnu Abbas, aku merasa heran, kenapa ya umat Islam ini kok bisa berselisih, sementara Qur'annya satu, nabinya satu? Apa kata Ibnu Abbas? Hai Amiral Mu'minin, inna hadzal Qur'an unzila alaina ashabi Rasulillah SAW wa arafna mata nazalat wa aina nazalat. Hai Amiral Mu'minin, Al-Quran ini turun kepada kita para sahabat dan kita tahu betul dan persis di mana ayat itu turun, kepada siapa turun. Wasayati aqwam, nanti akan datang kaum-kaum yang mereka mengandalkan pemahamannya sendiri. Kalau mereka sudah mengandalkan pemahaman sendiri, pada waktu itu mereka akan berselisih. Ini rupanya jawaban Ibnu Abbas ini luar biasa, Pak. Ya, kata beliau, kalau mereka sudah mengikuti pemahamannya sendiri-sendiri, pasti selisih. Maka dari itulah, Pak, silakan. Sudah saya pernah bawakan kepada antum, seluruh ulama saja dari seluruh mazhab sepakat ngikutin sahabat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm, semua ulama mazhab sepakat ikut sahabat. Apalagi Imam Syafi'i terkenal sekali. Lalu kemudian Anda berkata saya tidak ikut manhaj salaf. Kamu lebih pintar mana dengan Imam Syafi'i, ya akhi? Lebih pintar mana dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Sudah berapa hadis yang kamu pahami itu sehingga kamu mengatakan, ya saya tidak butuh salaf, saya tidak butuh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus pemahaman siapa? Ya pemahaman saya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Maka tentu ya akhul Islam, mengikuti pemahaman sahabat itu lebih selamat. Kenapa? Karena yang menjaminnya Allah langsung dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka. Tuh lihat, Allah ridho kepada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sudah jelas dari Allah jaminan. Kalau Allah ridho kepada para pengikut muhajirin dan ansar, apakah kita tidak ingin menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dengan cara mengikuti muhajirin dan ansar? Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia itu generasiku. Apakah kita tidak ridho untuk mengikuti sebaik-baiknya generasi, kemudian kita mengikuti generasi yang tidak terbaik? Ajib.